Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik dan juga sehat selalu. Di sini suasananya hujan ya teman-teman. Hujan terus dingin, asik pokoknya, asik. Suasananya mendung, hujan ya, hujan dan mendung terus dingin banget di sini. Dan apakah di situ juga hujan teman-teman? Semoga hujannya membawa berkah dan kita selalu diberikan keselamatan. Mudah-mudahan yang mengalami bencana-bencana, ya, banjir bandang dan sebagainya, mudah-mudahan segera surut, terus kemudian ya pokoknya kita diselamatkan dan terselamatkan dan dihindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya Damar Haji, dan kali ini saya akan kembali lagi untuk membahas dan membacakan zodiak lagi. Dan kita sudah sampai di zodiak yang ke-6, yaitu Virgo. Kita bakal membaca Virgo, dan juga boleh ya untuk cross watcher silahkan untuk menonton video ini, karena bisa jadi ada permasalahan-permasalahan yang sama. Karena saya bakal membaca beberapa kartu di sini. Saya buka kartu, di situ akan saya lihat kamu situasinya lagi apa, kondisi bagaimana, terus mungkin ke depan bakalan bagaimana segala macam gitu ya. Kita bakal informasikan dan kita bakal baca hasilnya seperti apa. Terus saya juga bakal membaca dia seperti apa, atau hubungan kamu, atau hal apa saja yang mungkin akan kamu dapatkan. Oke? Jadi silakan buat teman-teman Virgo untuk merapat di sini, dan tidak lupa juga saya harus menyampaikan bahwa ini bacaan bersifat general reading, so tidak akan semuanya resonate, tidak akan semuanya pas ya. Maka buat yang kepengen private reading dan hasilnya biar semakin maksimal, silahkan untuk private reading bisa langsung hubungi nomor WA yang tertera di pojok kiri atas di sini, atau di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi. Di sana ada banyak informasi tentang program-program yang ada di channel Damar Haji. Terus kemudian video ini bersifat timeless ya, sepanjang waktu, sepanjang masa, bisa kamu tonton kapanpun. Dan juga energi di sini bisa bolak-balik ya, vice versa. Langsung kita bakal buka untuk Virgo, dan cross watcher juga boleh nonton, silahkan. Oke, kita akan lihat 6 kartu, kita buka di baris atas ya, terus kemudian nanti kita lanjutkan di baris yang kedua untuk melihat situasi dan kondisi kamu sama dia itu seperti apa. Oke. Baik. Teman-teman, saya sudah keluarkan kartu di sini. Oke. Ini ada energi yang bisa saya sampaikan terkait dengan kondisi dan situasi kamu saat ini. Situasi dan kondisi kamu saat ini, melihat dari beberapa kombinasi kartu di sini, saya merasakan dan menangkap energi bahwa untuk Virgo sepertinya memang sedang berpikir, sedang mencari ide, sedang berusaha untuk melakukan istilahnya membuka lembaran-lembaran baru. Dalam hal ini bisa masalah pekerjaan atau bisa masalah yang terkait dengan masalah finansial, yaitu perbaikan secara finansial ya. Karena di sini Virgo, saya melihat bahwa kamu itu ngerasa bahwa ini ada sesuatu atau potensi yang belum gua gunakan gitu loh. Masih ada potensi yang masih belum digunakan. Dan saya membaca seperti itu teman-teman, bahwa Virgo masih perlu meningkatkan potensi atau mengeluarkan potensi yang masih belum digunakan ya, terutama potensi-potensi yang berkaitan dengan kemampuan dan keahlian kamu. Jadi kamu saat ini atau selama ini, saya melihatnya di sini kamu belum memaksimalkan apa yang kamu lakukan. Jadi di sini sepertinya kamu harus mulai memaksimalkan, karena di sini saya melihat kamu akan melangkah kepada situasi dan kondisi yang baru ya. Terus kemudian di situ kamu akan mencoba untuk kayak ngetes kemampuan aku sampai di mana. Nah itu bagus, karena gini teman-teman, situasi dan kondisi kamu saat ini saya melihat bahwa kamu secara kehidupan itu perlu dibuka ya, perlu dibuka. Kamu harus lebih bisa merealisasikan ide-ide yang saat ini atau selama ini masih kamu pikirkan saja. Ide itu kan muncul dari pikiran kita ya.
Nah, teman-teman untuk Virgo di sini saya melihat bahwa kamu tuh ada ide-ide yang cukup bagus, tapi masalahnya masih belum bisa memutuskan atau belum memutuskan untuk merealisasikan ide-ide itu. Ide boleh banyak, tetapi saya yakin bahwa kamu harus memilih salah satu terlebih dahulu di antara sekian banyak ide. Ya, ide yang kamu pilih atau hal yang harus kamu realisasikan tentunya harus punya pertimbangan-pertimbangan. Salah satunya adalah bahwa ide itu sangat mungkin untuk dilakukan. Jadi artinya kemungkinan untuk dilakukan itu besar, ya. Jadi artinya lebih kepada oh ini bisa nih gitu loh. Oh ini bisa dan gue mampu gitu loh. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi sangat mungkin untuk dilakukan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan keberadaan kamu saat ini gitu loh. Tapi kalau ide-ide memang terlalu jauh dari situasi dan kondisi dan kemampuan kamu, ini bisa saja, cuman kan kadang butuh energi yang ekstra, butuh biaya yang lebih besar, dan segala macamnya. Maka ketika kita merealisasikan ide atau Virgo merealisasikan ide di sini harus disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kemampuan kamu juga. Karena ketika di sini saya melihat ada Page of Wands, di situ ada simbol ya atau dorongan yang muncul dalam diri kamu atau hasrat yang tumbuh agar kamu bisa mempelajari diri sendiri lebih dalam lagi dan juga nanti orang lain tentunya. Jadi saya melihat untuk Virgo di sini sedang harus melakukan lebih ke bagaimana menggali potensi yang ada di dalam diri sendiri, lalu itu potensi dikeluarkan, dimaksimalkan dan ide-idenya direalisasikan. Itu gambarannya agar kamu bisa mendapatkan keadaan-keadaan yang lebih baik tentunya. Di poin kedua, saya melihat bahwa untuk Virgo ngerasa saat ini atau selama ini ada beberapa hal yang membuat kamu tuh tidak puas ya. Kamu merasa tidak senang, merasa belum puas dengan apa yang kamu jalani, dan di sini kamu merasakan sebuah kebosanan ya, kebosanan. Nah, kebosanan itu memang bisa datang dari adanya situasi dan kondisi yang monoton atau stuck ya. Maka dari itu di poin pertama tadi saya mengatakan bahwa di sini kamu harus merealisasikan ide-ide yang sudah ada di kepala ya, agar kamu tidak ngerasa stuck, tidak ngerasa bosan, tidak ngerasa bahwa kamu itu tidak melakukan apa-apa ya, karena itu tadi sebetulnya kamu sudah punya ide-ide yang bagus dan kamu harus realisasikan. Karena di sini saya melihat bahwa sekali lagi kamu ada perasaan yang tidak senang, ketidakpuasan yang kamu rasakan atas situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi, entah itu di masalah keuangan, entah itu di masalah pekerjaan karir atau pekerjaan bisnis gitu ya, dan juga meliputi masalah hubungan asmara kamu juga gitu loh. Kamu ada semacam kebosanan yang sedang kamu rasakan ya. Itu yang poin kedua. Dan di poin ketiga saya melihat di sini kamu benar-benar harus memunculkan yang namanya keberanian, kepercayaan diri dan keberanian kamu untuk merealisasikan sesuatu atau ide-ide yang sudah kamu miliki. Karena di sini kamu harus mengakhiri fase di mana kamu udah ngerasa bosan, ngerasa stuck, ngerasa mandek ya, kamu ngerasa bosan, boring dengan keadaan ini. Di sini butuh ketegasan dan keberanian untuk kamu benar-benar bisa memulai segala sesuatu yang memang kamu pengenkan. Jadi kamu harus punya pendirian dan juga harus memainkan peran aktif yang bisa menyelesaikan masalah demi masalah gitu loh. Karena ada beberapa masalah yang memang saya lihat di sini belum kamu selesaikan. Jadi saran saya teman-teman untuk Virgo, selesaikan masalah-masalah kamu yang kemarin ada ya, baik yang kecil, masalah sedang, masalah yang besar apalagi gitu kan. Itu harus kamu selesaikan terlebih dahulu. Karena apa? Ketika kamu sudah berhasil menyelesaikan masalah-masalah yang kemarin, untuk melangkah ke depannya, melangkah ke depannya lagi itu lebih enak gitu. Jadi untuk melangkah ke depan itu kamu lebih enak. Oke? Jadi selesaikan dulu masalahnya. Itu poin ketiga, dan kita nanti akan melihat ke poin keempat dan kelima. Tapi kita akan shuffle kartu terlebih dahulu. Sebelum nanti, ini harus diakhiri ya teman-teman. Jadi kamu harus punya keberanian mengakhiri fase-fase yang bikin kamu bosen gitu loh, atau fase yang bisa dibilang mungkin secara finansial masih kurang bagus. Kamu harus segera mengakhiri itu, kebosanan harus diakhiri. Dan kita lihat nanti di kartu ke-6 dan selanjutnya.
Kurang naik ya. Oke, teman-teman, sudah keluar kartu lagi. Di sini tadi terakhir adalah Knight of Pentacles, ada The Fool, ada Page of Cups, dan seterusnya. Tapi saya lanjutkan di poin keempat ya. Poin keempat di sini sepertinya memang kamu harus apa namanya, benar-benar melangkahkan kaki kamu dengan penuh keberanian agar semua permasalahan dan persoalan ataupun keadaan yang sekarang kurang bagus segera selesai. Nah, saya akan melihat juga dari sisi dia atau hubungan kamu sama dia ya. Nah, di sini saya juga melihat sih teman-teman, ada energi di mana kamu dengan hubungan kamu dengan dia pun sebetulnya mengalami satu kebosanan. Bahkan dia juga sudah kayak yang berbeda daripada sebelumnya. Tetapi sebetulnya bisa jadi bukan datang dari dia, tapi datang dari kamu yang memang saat ini kamu lagi ngerasa stuck dan energi kamu mungkin dalam kondisi yang kurang fresh, kurang bright juga ya. Di sini saya melihat bahwa kamu harus memulai. Ini ada di kartu dua kartu di sini, The Fool sama Page of Cups. Jadi kamu harus memulai hubungan baru ya. Hubungan baru itu bukan berarti kamu ganti pasangan, tidak ya. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tetapi hubungan baru itu bisa dalam pengertian begini, kamu membangun perbaikan-perbaikan dan berkomitmen kembali dengan pasangan kamu, dan ini harus disepakati bersama-sama gitu loh, bukan satu pihak saja, tapi dibicarakan lebih lanjut kamu sama dia, terus kemudian perbaikan ya. Kalau saya menyarankannya seperti itu, bukan berarti membangun atau membuka hubungan baru terus kemudian kamu memiliki pasangan baru atau mencari orang lain, bukan. Karena itu bukan hal yang juga mudah dan tidak selamanya itu menjadi solusi atas keadaan-keadaan yang mungkin sedang tidak bagus ini ya. Jadi saya sarankan untuk tidak langsung melakukan itu, tapi cobalah untuk melakukan perbaikan gitu loh. Lalu sepakati bersama dan berkomitmen lagi. Jadi kayak ada semacam pembaharuan di dalamnya. Itu yang saya lihat yang harus kamu lakukan bersama dia. Nah, selanjutnya di sini saya melihat ada Six of Cups dan juga Page of Pentacles. Berarti di sini ada perbaikan keuangan ya, perbaikan keuangan yang harus kalian lakukan bersama-sama. Jadi kalau misalnya kalian sudah mensepakati berdua, konsentrasi dan fokus kepada masalah usaha, karir, bisnis dan keuangan itu kembali lagi bisa diciptakan dengan kondusif, itu maka akan menghasilkan situasi dan kondisi yang baik. Karena di sini juga terlihat bahwa Six of Cups berarti menunjukkan bahwa di situ akan ada keberhasilan membuahkan hasil pada saat ini dan ke depan dari usaha yang kamu lakukan di masa-masa kemarin atau usaha-usaha yang kamu lakukan saat ini. Jadi ke depan nanti akan ada keberhasilan yang membuat kamu itu lebih menikmati hidup dengan baik bersama pasangan kamu. Jadi lagi-lagi saya bicara tentang komunikasi menjadi dasar yang paling penting untuk kamu membangun interaksi dengan pasangan kamu ya. Oke, dan yang terakhir di sini saya melihat ada The Shadow Side, kemudian ada Three of Wands. Oke, hal terakhir yang perlu saya sampaikan ke teman-teman Virgo adalah ingatlah bahwa perjalanan kamu di sini masih panjang ya. Perjalanan kamu masih jauh dan masih panjang. So, jangan berpuas diri dengan apa yang sudah kamu raih atau yang kamu lakukan. Karena ketika kamu merasa puas dengan apa yang sudah kamu lakukan, maka di situ akan terjadi yang namanya stuck lagi ya. Terus tidak maksimal ya. Jadi saran di kedua kartu ini adalah kamu harus tetap bersemangat, harus tetap mengingat bahwa peluang itu akan selalu ada, perjalanan masih jauh, peluang baru yang akan datang pun juga masih banyak yang bakal nanti muncul hadir dalam kehidupan kamu. Dan kamu sekarang harus lebih terbuka lagi dengan apapun ya, pikiran kamu terbuka, pikiran kamu lebih memiliki mindset yang positif ya. Hubungan kamu dengan pasangan kamu juga harus lebih baik lagi. Tetapi dasar yang paling penting tadi di sini ternyata kembali lagi adalah komunikasi. Oke. Jadi itu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya, yang singkat, padat, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Untuk teman-teman yang belum subscribe channel Dhamma-Raji, silahkan tolong dibantu untuk subscribe agar channel ini terus bisa berkembang. Dan buat teman-teman yang kepengen melakukan personal reading,
self healing dan juga spiritual coaching, silakan untuk langsung menghubungi ke nomor WA yang tertera di layar kiri atas atau di kolom komentar dan juga di kolom deskripsinya. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Terima kasih. Saya Damar Haji, salam keajaiban dan sampai jumpa.